guru berprestasi, kemudian sekarang menjadi pengawas, penggiat literasi juga. Nih mulai dari guru. Kenapa bagaimana sih dulu bisa diceritakan bisa menjadi guru berprestasi nasional? Hampir semua bidang juara 1, juara 2, juara 1. Jadi apa sih sebenarnya yang nggak pernah juara? Yang paling terasa beda sekali adalah jadwal. Jadi bagaimana pengawas ini membuat jadwal cakupannya dalam 1 tahun. Jadi kalau Lentera Mahardika itu adalah satu aplikasi untuk menulisnya. Iya, semacam toolsnya gitu. Tapi kalau tulisan mungkin tidak bisa serta-merta bertambah duplikasi seperti itu ya. Karena ketika menulis ini makin kesini kita mulai mengontrol di kualitas. Menulis buku, menulis PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadistik 6. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Cadistik 6, media informasi dan edukasi. Episode kali ini kita akan membahas tentang literasi. Literasi itu apa? Telah hadir di sini salah satu narasumber yang luar biasa. Dia adalah penggiat literasi. Siapa dia? Kita lihat dulu profilnya. Oke, Miss B, selamat datang di podcast Cadistik 6. Hatur nuhun. Sami-sami, sawalerna. Di sela-sela kesibukan, padahal ini wargi Cadistik nih, beliau lagi rapat daring sekarang. Saya tarik dulu ke sini buat bincang-bincang sedikit, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Iya, Miss B, saya panggilnya Miss B ya, nggak apa-apa. Jadi Miss B itu adalah panggilan akrab dari siswa sebetulnya ya? Iya, betul. Ya, karena basicnya beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA 2 dulunya. Iya. Kalau sekarang udah pengawas sekolah. Ya, alhamdulillah. Miss, kalau lihat tadi sedikit profil Miss, itu dulu menjadi guru berprestasi, kemudian sekarang menjadi pengawas, penggiat literasi juga. Nih mulai dari guru. Kenapa bagaimana sih dulu bisa diceritakan bisa menjadi guru berprestasi nasional? Di tingkat SMP juga juara, di SMA juga juara. Itu resepnya gimana nih? Boleh cerita sedikit? Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi dengan acara yang luar biasa yang diselenggarakan oleh KCD. Dan terima kasih pada host yang baru datang langsung memberikan pertanyaan yang keren. Luar biasa ya. Berbicara guru berarti tentang sejarah ya. Ketika saya menjadi guru beberapa kali berkesempatan untuk ikut lomba dan mendapatkan hadiah ya. Salah satunya adalah sebagai guru berprestasi baik di tingkat SMP ataupun SMA. Kalau ditanya resepnya adalah satu kata saja, sungguh-sungguh, seperti itu. Sesederhana itu. Karena kalau misalkan saya lihat CV-nya, list juara itu hampir semua bidang juara 1, juara 2, juara 1. Jadi apa sih sebenarnya yang nggak pernah juara? Yang nggak pernah juara itu hal-hal yang terkait dengan yang sifatnya yang tidak mampu saya lakukan ya. Misalnya terkait dengan seni. Ya, saya suka seni tapi tidak berbakat sebagai untuk penikmat itu. aja. Sebagai penikmat seni. Penikmat seni. Tapi kalau di keprofesian, kalau terkait profesi akademik itu insya Allah. Ini pokoknya guru berprestasi di Cadistik 6, waduh. Aset penting, aset berharga. Asetnya iya. Kemudian kalau sekarang memang tugasnya itu di pengawas ya, Mbak. Iya, sejak kalau nggak salah 2019 ya. 2019 ya. 2019 ya, Miss B ini
lantik sebagai jabatan pengawas. Kenapa memilih pengawas? Ini ada kaitannya dengan seberapa besar kita bisa berguna bagi orang lain. Sebelumnya ketika menjadi guru, kebermanfaatannya itu skupnya agak terbatas, yaitu lingkup kelas, sekolah gitu ya. Iya, tapi dengan menjadi pengawas, karena pengawas itu salah satu tupoksinya adalah membina baik kepala sekolah ataupun guru, ada peluang bagaimana saya bisa lebih banyak berguna bagi orang lain itu melalui 3 pintu. Berarti bisa saya sendiri selaku tugas saya sebagai pengawas, bisa melalui kepala sekolah, juga bisa melalui para guru. Jadi lebih luas peluangnya gitu untuk menjadi orang yang katakanlah walaupun umurnya singkat tapi ada sesuatu yang pernah dia lakukan untuk negeri ini. Yuk, keren banget ya. Keren. Ngomongnya untuk negeri. Ya, karena Miss B itu saya lihat-lihat narasumber nasional kegiatan kurikulum, kegiatan sekarang yang lagi rame guru penggerak, kaitan apa semuanya ada jadi narasumber nasional. Iya. Karena luar biasa tuh. Jadi nggak salah kalau bicaranya perubahan untuk negeri. Miss, berarti udah 2 tahun ya? Udah hampir 3 tahun. Tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Tantangannya seperti apa? Perbedaan jelas beda dong. Kalau antara guru dengan pengawas, selain cakupannya lebih luas, yang dirasakan untuk ketika jadi pengawas sekarang gimana? Kita bicara perbedaan dulu ya. Ketika menjadi guru, kita di awal tahun ajar itu urutannya jelas banget. Administratifnya itu bisa diurut, mulai dari membuat program tahunan, program semester, kemudian diikuti dengan membuat rancangan mengajar, kemudian mengajarnya itu sendiri, semuanya itu setelah begitu sedemikian rupa gitu tuh telah seolah-olah punya ikatan. Plus salah satu yang sangat beda adalah kita diberi jadwal. Nah itu yang pembedanya. Kemudian skup yang lingkup kerjanya juga kecil yaitu kelas-kelas ya. Tapi ketika menjadi pengawas, yang paling terasa beda sekali adalah jadwal. Jadi bagaimana pengawas ini membuat jadwal cakupannya dalam 1 tahun. Dalam arti ketika dia membuat sebuah program pengawasan itu ditawarkan kepada sekolah. Tapi kan sama program tahunan guru. Sama bedanya tapi si kepala sekolah itu bisa bargaining gitu. Untuk di bulan Januari saya hanya minta ini, di bulan Februari ini, Maret dan seterusnya, sehingga pengawas ini lebih fleksibel ketika dia mencoba mendampingi dan membersamai kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah yang berbeda dengan adanya dampingan dari pengawas. Kalau untuk kelas itu beda sekali karena semacam ada sesuatu yang agak rigid di situ. Jam sekian harus ada di kelas itu, harus sampai jam segitu gitu. Betul. Tapi kalau untuk pengawas ketika membersamai kepala sekolah ataupun para guru itu bisa fleksibel. Itu yang bedanya adalah kerjanya 24 jam jadinya ya. Betul. Karena luar biasa nih. Bu Bardia mau ditelepon jam berapapun dia on. Iya. Tapi sana nelfon malam-malam kalau misalkan urusan kerjaan ya Bu ya. Iya, itu pasti selalu 24 jam. 24 jam kerjanya nggak berhenti. Makanya ini luar biasa lah pokoknya. Oke, Bu, sekarang kalau misalkan tadi disebutkan di awal bahwa kita akan bicara kaitan literasi. Dewasa ini kita tahu kurang lebih 10 atau 15 tahun ke belakang banyak sekali yang bicara tentang gerakan literasi. Gerakan literasi baik yang bicara gerakan literasi literasi digital, literasi keuangan gitu ya, perpajakan atau yang konteksnya audiovisual gitu kan, literasi. Sebetulnya menurut Ibu sendiri literasi dan gerakan literasi itu seperti apa? Pertanyaan yang sangat cerdas ya. Keren. Baik, kalau yang tadi disebutkan literasi digital, literasi finansial, literasi numerasi itu jenisnya ya. Ketika kita tarik ke belakang, berbicara literasi itu sebetulnya sesuatu yang ya istilahnya bukan hal yang baru. Betul. Bukan hal yang baru, tetapi biasanya karena sudah rutin orang itu jadi lupa melaksanakan, lupa menjadikan rutin dari bagian kehidupannya gitu. Nah kalau kita melihat literasi yang sekarang,
dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya, katakan 15 tahun silam ya, itu amat sangat jauh gitu. Di 15 tahun silam mungkin kita tidak pernah berbicara literasi digital, tidak pernah berbicara literasi finansial, tapi orang yang 15 tahun lalu itu lebih pintar ngurus duit ketimbang anak sekarang. Berarti karena literasinya itu zaman dulu itu ketika pada pelaksanaan itu didampingi oleh keluarga. Jadi 3 aktor dalam pengajaran itu betul-betul terlaksana, yaitu orang tua, kemudian formal ya, ditambah guru, itu ketiga-tiganya itu saling bekerja sama. Untuk yang sekarang ketika berbicara contoh ya literasi finansial misalnya, ketika seorang anak diberi uang zaman sekarang itu mereka akan kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena sekarang itu sudah tidak berbicara sesuatu yang fisik. Kan udah virtual money kan. Betul. Nah, ketika mereka tidak punya uang pun mereka bisa melakukan transaksi dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa mengontrol dengan mudah expense ya, pengeluarannya itu untuk apa saja. Kemudian pengelolaan keuangan untuk nabung, untuk yang lain itu jadi agak sulit gitu. Karena pertama yang zaman sekarang ini, kenapa literasi finansial itu menjadi penting gitu? Karena pengelolaan keuangan pada zaman sekarang itu lebih sulit ketimbang yang tahun-tahun sebelumnya, di 15 tahun yang ke belakang itu tadi. Misalnya pada masa 15 tahun ke belakang ketika diberi uang katakanlah 50.000, itu orang tua itu sudah warning, sekian ribu untuk ini, nabung, sekian ribu untuk ini, plus nabung itu ya. Kalau zaman sekarang orang tua itu gini, minta PIN, misalnya minta nomor rekeningnya, ini dikirim uangnya dan mereka ubah ke OVO atau ke yang lainnya. Jadi mereka belanja saja gitu, belanja, kemudian itu bagi yang tidak bisa mengelola keuangan. Tapi mungkin ada juga malah sebaliknya yang tidak mengenal uang malah karena ketidaktahuan berliterasi bagaimana pengelolaan. Sebetulnya larinya ke pengelolaan sih, bukan ke masalah jenis uangnya itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau melihat begitu, seiring perkembangan teknologi tidak sejalan dengan peradaban juga ya. Karena kalau misalkan dulu bisa dibilang lebih atau gimana itu? Karena tantangannya yang berbeda. Karena tantangannya yang berbeda itu, kalau Ki Hajar Dewantara ngomongnya kodrat zamannya kan sudah beda. Sementara zamannya sudah seperti ini, tetapi kita masih berpikir dan kita itu masih terikat ke yang dulu. Dulu tuh begini-begini, sementara kita tidak bisa mengambil yang dulu itu sebagai acuan gitu. Sementara kita ngekeh dulu mah kia gitu. Dulu mah begini-begini. Padahal sejatinya ya kita harus bermigrasi juga. Karena sekarang sudah begini, maka otomatis begini. Sama dengan literasi dalam arti membaca menulis ya. Dalam arti literasi membaca menulis, kita ke arah sana. Pada zaman dulu orang itu dikatakan berliterasi kalau dia megang buku. Buku fisik ya, dapat dibuka lembar per lembar gitu. Itu zaman orang dulu. Orang literal itu yang bisa baca, tulis. Bisa terus dan di rumahnya banyak buku. Di rumahnya itu ada segudang buku ya, ada segudang buku. Tapi zaman sekarang ketika kita berbicara literasi dalam kemampuan baca tulis itu kan hanya kemampuan dasar sih sebetulnya. Sehingga dia bisa membuka ke literasi-literasi yang lainnya gitu. Nah, jadi zaman sekarang ketika untuk memahami kemampuan literasi dasar saja itu kita akan jauh beda sekali pendekatannya, di mana teknologi ini menjadi salah satu media yang memudahkan untuk berliterasi. Sebagai contoh misalnya, zaman dulu tidak pernah ada orang yang memiliki buku itu sejuta buku di rumahnya. Tapi zaman sekarang dengan hadirnya e-library, ya itu orang tuh bisa mengempit 1000 buku di keteknya gitu. Betul. Ya seperti itu. Tapi kebalikan, dengan mudahnya kita memiliki itu, tapi kegiatan membacanya menjadi tidak mudah. Jadi ada kontroversi ya di sini. Zaman dulu kita sulit untuk mendapatkan bahan bacaan, bersusah payah untuk mendapatkan bahan bacaan. Jadi serius bacanya. Zaman sekarang dengan membludak ya, dengan membludaknya bahan bacaan, jadi malah terlena. Bacanya malah tidak dilaksanakan gitu. Ya, memang itu menjadi satu tantangan ya. Tantangan. Khususnya kita di dunia pendidikan ya. Itu kan kebiasaan literasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, kalau bicara literasi sendiri, khususnya ruang lingkup kita aja, ruang lingkup. Ada juga yang namanya GLS. Gerakan literasi sekolah. Itu seperti apa Bu kalau misalkan GLS atau misalkan gerakan literasi cabang dinas itu gimana? Oke. Kita harus menengok ke belakang dulu ya, ke sejarah dulu.
Di awal sekitar 2004 itu pemerintah mengeluarkan namanya Gerakan Literasi Nasional yang tujuannya itu untuk memberikan wadah ya supaya budi pekerti kita ini semakin halus melalui salah satu kegiatannya adalah membaca. Karena membaca itu menghaluskan budi gitu. Itu titik berangkatnya. Maka pemerintah itu menggaungkan program yang namanya Gerakan Literasi Nasional. Apa yang ada di nasional itu kemudian dilaksanakan di lingkup kecil, salah satunya yaitu sekolah. Nah, sebetulnya Gerakan Literasi Nasional itu bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tapi di seluruh departemen. Betul. Tapi karena kita ada di lingkup Dinas Pendidikan, maka kita yang paling populer itu adalah Gerakan Literasi Sekolah. Padahal di desa-desa juga ada. Ada kan sekarang itu ada dana khusus untuk pengadaan buku, ada untuk perpustakaan, termasuk jika misalnya Pak Rizal jalan-jalan ke puskesmas, itu ada booth yang khusus di dalamnya itu nyimpan buku-buku, termasuk di kepolisian. Kita sambil nunggu itu ada banyak buku di situ. Itu salah satu penerapan di lingkup-lingkup yang kecil seperti di departemen kesehatan, kepolisian dan lain-lain. Kalau untuk sekolah dia diberi nama Gerakan Literasi Sekolah. Nah, dalam pelaksanaan itu sudah ada koridornya. Salah satunya adalah inspirasinya adalah silakan membaca selama 15 menit. Kenapa dimulai dari membaca? Karena untuk bisa menghaluskan hati dan mencerdaskan pikiran itu pintunya lewat kata-kata. Nah, mudah-mudahan dengan diberi waktu selama 15 menit di setiap hari itu akan mengubah cara pikir, cara pandang orang terhadap dirinya, terhadap dunia luar. Nah, yang Gerakan Literasi Sekolah itu diadopsi oleh semua sekolah. Sehingga ada gerakan masif seperti itu bahwa sekolah-sekolah itu punya pojok baca, punya di pohon bacaan dan lain-lain, sehingga mengenal kata baru yaitu fishbone. Fishbone apa? Fishbone itu bagaimana kalau murid itu membaca, dia menuangkan resumenya itu dalam bentuk ikan gitu. Ini misalnya judulnya apa, ini sub-sub ceritanya apa, itu ditulis dalam bentuk ikan, itu mengenal itu. Itu namanya fishbone. Nah, kemudian khusus untuk Jawa Barat, karena gerakan literasi ini begitu membumi, akhirnya muncullah Bunda Literasi. Itu di Jawa Barat ya. Jadi di yang lain nggak ada ya? Belum tentu ada. Okay. Karena Jawa Barat itu betul-betul mencoba menangkap ini sebagai sebuah cara untuk membedakan Jawa Barat dari Jawa-Jawa yang lainnya seperti itu. Sehingga muncullah Bunda Literasi. Nah, Bunda Literasi ini bekerja sama. Itu dari kapan, Bu? Mungkin sekitar tahun 2006 kesinian gitu ya. Itu bekerja sama ya, bermitra dengan Dinas Pendidikan. Nah, Bunda Literasi ini tapi alurnya jadi ada dua alur yang sama-sama mencoba memajukan literasi. Kalau Bunda Literasi alurnya Bunda Literasi di provinsi menggait Bunda Literasi di kabupaten dan kota sampai ke Bunda Literasi tingkat kecamatan dan Bunda Literasi tingkat desa. Karena semuanya yang di tingkat-tingkat ini didanai oleh pemerintah untuk perpustakaannya. Nah, jadi otomatis ya istri pejabat itu langsung pejabat menjadi itu langsung menjadi Bunda Literasi. Kiprahnya berbeda-beda ya setiap kabupaten. Nah, seiring dengan itu untuk yang sekolah-sekolah, jadi yang paling atasnya itu GLN, kemudian turun ke GLS. Nah, di GLS juga nanti ada turun lagi, ada gerakan literasi kelas-kelas seperti itu, sehingga semuanya bergerak gitu. Gerakan yang begitu hebat ini kemudian lumpuh karena adanya pandemi. Lumpuh ya, karena kan jangankan mengurusi literasi, mengurusi emosi, pikiran, ketakutan, kekhawatiran aja sudah luar biasa. Memang pandemi ini luar biasa ya. 2 tahun kita vakum di berbagai sektor, di berbagai bidang gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kita kalau memulai kita harus mulai dari nol lagi mungkin. Meskipun tidak dari nol banget, tapi kita harus memulai lagi dari awal. Gerakan literasi juga sekarang harus ditumbuhkan kembali kan begitu setelah 2 tahun vakum kan gitu. Betul. Jadi memang kita kerucutkan aja kalau misalkan sekarang kita di sektor pendidikan, otomatis kita gerakan literasi di bidang pendidikan atau di sekolah gerakan literasi sekolah. Untuk menumbuhkan kembali Bu, ini untuk menumbuhkan menghidupkan kembali literasi yang rebahan selama 2 tahun. Betul. Ya. Itu gimana tuh, Bu? Untuk kembali menghidupkan literasi tidak mudah. Itu yang pertama, tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kegiatan geliat-geliat literasi di tingkat sekolah
ada yang bergeliatnya luar biasa, kemudian ada juga yang malah terus tidur. Melihat kondisi seperti ini itu menjadi kekhawatiran cabang dinas sebetulnya, juga kekhawatiran pihak-pihak yang langsung terlibat dalam pendidikan. Guru kan mengeluhkan betapa rendahnya partisipasi murid ketika mereka diminta membaca. Betul. Mereka langsung mengeluh bacanya terlalu panjang. Itu artinya mereka tidak biasa berlama-lama berhadapan dengan kertas seperti itu ya. Nah, melihat kondisi itu, keluhan dari para guru, keluhan dari kepala sekolah juga hadir. Misalnya anak sekarang itu beda banget ya dengan anak-anak zaman dulu dalam kemampuan membacanya. Ketika mereka diminta konsentrasi baca sekian menit, mereka langsung mengeluh seperti itu. Artinya mereka tidak punya satu sikap di mana membaca itu harusnya menjadi kebutuhan, bukan hobi ya. Kalau membaca itu hobi, itu cara pengelompokan yang kurang tepat. Membaca itu kebutuhan, bukan hobi. Selanjutnya untuk di KCD wilayah 6 ini ada gagasan yang harus kita acungi jempol, di mana kepala dinas itu, kepala cabang dinas itu menantang warga KCD 6 ini untuk segera bangkit dan segera pulih sehingga tidak ada learning loss ya, tidak ada hal-hal yang membuat stagnasi ini makin lama makin tenggelam gitu ya stagnasinya. Upayanya adalah dengan dibuat gerakan literasi, tapi tidak diberi nama gerakan literasi cabang dinas 6. Dia punya nama ya. namanya apa? Namanya Lentera Mahardika. Ya, Lentera Mahardika. Kenapa mengambil kata itu, diambil nama Lentera Mahardika? Karena secara kata benda saja dulu ya. Lentera itu kan artinya sesuatu yang menerangi. Mahardika itu artinya sesuatu yang mencerdaskan. Jadi bagaimana kita itu menerangi diri kita dengan cara yang cerdas, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas. Filosofinya keren sih. Dan itu memang keren banget gitu. Kenapa saya bilang keren banget? Dalam kurun waktu yang kurang dari 3 bulan ya Pak Rizal, 3 bulan ya, dalam arti gini, kita bergerak itu dimulai bulan Februari ya, walaupun kalau kita melihat flashback ke belakang, Lentera Mahardika itu tidak tiba-tiba hadir tapi ada sejarahnya kan. Kita mulai dari Desember 2021 kan, di mana orang-orang yang concern terhadap literasi yang ada di KCD 6 ini dikumpulkan. Jumlahnya tidak banyak, hanya 15 orang. Dan yang 15 orang ini berusaha sedemikian rupa memikirkan satu aktivitas yang bisa membuat warga KCD 6 ini berbeda dengan KCD-KCD lainnya dalam hal bangkit dari keterpurukan literasi. Dan itu harus ada bentuk yang jelas. Dan itu tidak mudah untuk bisa menghadirkan aktivitasnya apa, kemudian skupnya seperti apa, itu tidak mudah. Tapi seiring berjalannya waktu, semua orang belajar dan coba sandingkan dengan kebutuhan. Akhirnya kan ada, kalau kebutuhannya seperti ini, kemudian kita memiliki ini, ya muncullah Lentera Mahardika. Nah, Lentera Mahardika ini menjadi satu, itu bisa jadi wadah, kedua juga aplikasi. Nah, jadi karena harus beralih juga kan ya. Kalau dulu menulis dengan pulpen dan kertas. Kalau sekarang perkembangan kan teknologi, kita juga harus menyesuaikan. Memberikan media atau misalkan ruang ya digital untuk bisa mengembangkan literasi itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat Lentera Mahardika sebagai nama ya, kalau sesuatu yang sudah ada namanya, artinya dia memiliki satu eksistensi kan. Dengan eksistensi Lentera Mahardika ini, maka semua orang di KCD 6 ini memiliki semacam acuan. Bahwa literasi di KCD 6 ini memiliki kekhasan tersendiri. Kenapa disebut khas? Karena ya hanya ada di KCD 6 lah, di mana seluruh warga sekolah, istilahnya warga sekolah ya, bukan sekolah lagi, tapi warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu, guru, pengawas, termasuk TU, termasuk security gitu. Oh gitu ya, ikut juga ya Bu? Ya, termasuk mungkin pedagang ya, tapi sejauh ini belum ada pedagang yang mendaftarkan untuk bisa nulis di Lentera Mahardika. Tapi kalau alumni, bahkan alumni itu banyak yang mendaftar, mereka itu ingin bergabung menulis di Lentera Mahardika. Jadi kalau Lentera Mahardika itu adalah satu aplikasi untuk menulisnya. Iya, semacam toolsnya gitu untuk menulis. Karena begini, menulisnya itu sendiri sebetulnya tujuan akhir. Karena tujuan awalnya adalah berliterasi dengan cara apa? Kembali ke tahapan literasi itu dimulai dengan membaca, tidak dari menulis kan? Jadi Lentera Mahardika dalam bentuk aplikasi itu adalah tujuan akhir, dalam arti setelah Anda membaca barulah menulis. Makanya titik berangkatnya
tidak langsung ke mengenal aplikasi, kenali dulu si eksistensi Lentera Mahardikanya itu sendiri, yaitu bagaimana kita ini terus berkarya. Nah, untuk bisa berkarya berarti harus ada sesuatu yang bisa kita karyakan. Dari mana sumbernya? Dari membaca. Oleh karenanya si Lentera Mahardika ini berkolaborasi dengan IPUSNAS. IPUSNAS itu adalah e-library ya, e-library yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, di mana kita menjadi anggotanya, sehingga dengan mudah kita ini bisa mengakses buku dalam tanda petik apapun ya, karena di sana itu terdapat ribuan bahkan jutaan buku yang dibutuhkan lebih dari untuk guru, lebih untuk pokoknya semua buku hampir ada di sana. Sebagai contoh misalnya bagi mereka yang sangat senang dengan membaca buku-buku katakanlah Ayu Utami, Pramudia Anantatur, atau buku zaman dulu tulisannya Ahmad Bakri ya, tulisan zaman tahun 1200-an, 1920 sekian gitu ya. Itu bisa diakses di sana. Kalau ini yang karya Badriah Yanki itu juga. Kalau karya saya sendiri itu belum ada yang masuk ke IPUSNAS ya, tapi sudah ada yang bisa dibeli, tapi jadi promosi ya. Nggak apa-apa. Ini Miss B ini sudah punya ratusan buku ya? Enggak ratusan sih. Sudah hampir, Mam. Ya, yang saya ingat saja ya, yang saya ingat itu contohnya misalnya Aku Bukan Siti Badriah ya. Aku Bukan Siti Badriah itu. Tapi Badriah Yanki. Itu Aku Bukan Siti Badriah itu yang saya ingat aja ya. Kemudian misalnya Aku Kram dan Sariawan Otak, kemudian Agrapana gitu. Yang dari sekian banyak karya saya yang saya suka itu Agrapana. Itu tentang apa? Itu tentang pernikahan manusia dengan jin. Terinspirasi dari pernikahan Bupati Cianjur dengan jin, salah satu puternya itu Eyang Surya Kancana itu. Jadi saya mengisahkan bagaimana Agrapana ini seorang mahasiswa ya, mahasiswa Unpad jurusan sastra, jurusan sejarah. Dia itu diminta meneliti tentang Leuit Salawe Jajar. Itu tahun berapa itu? Beberapa tahun lupa tahunnya. Kalau saya sih takut Bu kalau menikah sama jin. Tapi itu seru karena itu dikaitkan dengan kehidupan kekinian, di mana si jinnya itu jadi dosen. Dia menjelma menjadi dosen si Agrapana. Itu memang seru jadinya ya ceritanya. Inspirasinya dari mana? Itu awalnya yaitu dari kisah pernikahan yang itu Bupati Cianjur itu kan menikah dengan jin, putranya 3 katanya. Seperti itu. Jadi prinsipnya kalau mau menulis kita harus banyak referensi dengan membaca. Benar. Makanya IPUSNAS itu jadi salah satu bacaan wajib. Nah gitu, jadi semua siswa dan guru dan warga KCD 6 itu kalau dilihat HP-nya itu pasti ada IPUSNAS-nya. Ada. Itu penandanya. Ada. Karena kan ciri khas ya. Ya ciri khas karena kita itu ingin menautkan membaca dengan menulis gitu. Balik lagi Bu ke program Lentera Mahardika. Kemarin kita lihat nih di media sosial karena memang cukup booming juga bulan Maret kemarin ada pelatihan serentak di 15 titik di wilayah cabang dinas pendidikan 6 meliputi Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat. Itu melakukan pelatihan menulis ya. Kita bisa lihat ya. Ke Vietnam Beliterasi, KCD 6 punya program inovasi namanya Lentera Mahardika. Kependekan dari literasi untuk bersama mewujudkan masyarakat pembelajar terus berkarya. Program tersebut baru saja diluncurkan Selasa kemarin loh, wargi Desik Jabar. Kepala KCD 6, Bu Endang bilang, program tersebut merupakan inovasi lanjutan dari program gerakan literasi sekolah. Program Lentera Mahardika ini mendorong para siswa, guru, tenaga kependidikan hingga kepala sekolah untuk menulis. Endang memastikan 3 bulan ke depan KCD 6 bakal panen tulisan. Wah, menarik nih. Bu Endang pun mengapresiasi siswa semester 1 Batu Jajar, Nandini Sinta, yang udah menerbitkan buku sendiri. Apa itu judulnya? Judulnya Lumpia. Buku setebal 300 halaman tersebut mengisahkan 6 sekawan yang penuh keriangan di masa awal menjadi remaja. Aduh, jadi ingat masa muda nih. Waduh, ya, itu keren ya? Keren banget. dan gak nyangka. Gak nyangka gitu. Gak nyangka bisa secepat ini pertumbuhan. Itu kan pesat banget gitu Pak Rizal. Soalnya mulai dari Februari itu kan hanya disosialisasikan ke tim 45 itu.
dan baru bergerak di lingkup pengawas. Jadi ya tidak banyak ya jumlahnya. Sekarang kurang lebih berarti kalau pelatihan itu dilaksanakan di akhir Maret, sekarang sudah berapa tulisan yang hasil karya? Kalau gini, kalau saya lihat itu sudah ribuan ya. Bahkan sudah ribuan. Bahkan pengunjung pun sudah ada di posisi 171.000 tadi. 100 di hari tadi ya. Dan berarti kalau misalkan aplikasi atau web aplikasinya karena web-based ya. Iya. Webnya itu bisa diakses oleh umum tidak? Bisa. Kalau untuk membaca hasil karyanya itu bisa dibaca oleh umum, tapi kalau untuk menulis baru dibatasi hanya warga sekolah, warga KCD 6. KCD 6 dengan akun dan ini masing-masing ini si akunnya itu juga unik ya, karena kita tidak bisa ini sendiri-sendiri itu punya akun sendiri. Sekarang sudah ribuan tulisan. Sudah ribuan. Iya. Luar biasa itu dalam waktu 1 bulan kan? Dalam waktu 1 bulan. Satu bulan udah ribuan tulisan. Kedepannya nih Bu, kedepannya program Lentera Mahardika itu kan sekarang tadi rencananya tujuannya Lentera Mahardika menghidupkan kembali literasi yang selama 2 tahun ini tidur vakum, ya. Tidur. Sekarang kan kalau melihat pergerakan 1 bulan, perkembangan 1 bulan sudah ribuan tulisan kan luar biasa. Iya. Sangat di luar luar biasa. dugaan. Iya. Kedepannya ini seperti apa Bu kegiatan? Yang pertama itu mempertahankan itu sulit ya, ketimbang memulai. Sesuatu yang dimulai dan kemudian responnya sangat bagus dan luar biasa ini, tentu saja harapannya bukan menurun ya, tetapi semakin kesana akan semakin baik, di mana pelan-pelan seluruh warga sekolah turut serta menautkan membaca dan menulis. Untuk membacanya tentu kita tidak bisa melihat, tetapi untuk menulisnya kita bisa melihat, yaitu ada di sini. Tapi untuk membaca sebetulnya dapat kita lihat, dapat kita tracing ya, karena ada salah satu kategori di Lentera Mahardika itu yang namanya sinopsis. Jadi mereka yang membaca buku melalui Ipusnas ataupun buku-buku lain, mereka men-screenshot halaman depannya, kemudian si isi bacaannya itu diunggah ke Lentera Mahardika. Jadi kalau misalnya Pak Rizal ingin tahu guru ini atau siswa ini atau pengawas ini sudah baca apa, lihatlah ke kolom sinopsis. Di situ bacaan-bacaan yang diambil dari Ipusnas yang dibaca oleh para warga KCD 6. Oh iya. Tuntutannya adalah gini Pak Rizal, karena Ipusnas itu meminjamkan buku itu hanya 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Berarti dalam 1 minggu itu dipaksa mereka yang mengakses buku itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Seminggu ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah. Karena kalau 5 hari tidak dikembalikan itu ditarik kembali oleh sistem, secara sistem. Jadi kita tidak, kalau misalnya bacanya belum selesai ya kita pinjam ulang. Jadi dipaksa untuk baca nih. Paksa harus selesai. Dan harus begini, harus sadar bahwa buku itu kan dibutuhkan juga oleh orang-orang lain. Betul. Karena jumlah kopi secara sistem itu sedikit, yang paling banyak itu hanya 10. Dan kadang-kadang kita itu harus ngantri sampai 3 bulan loh Pak. Oh gitu ya? Iya, pernah saya ngantri 3 bulan untuk bisa membaca buku yang judulnya itu Blindness, tentang kebutaan, yang ditulis oleh Samarago, yang tulisannya itu jadi juara di Pulitzer ya, mendapatkan penghargaan internasional untuk sastra. Itu nunggu 3 bulan dan baru dapat buku itu, jumlah halamannya sekitar 600-an halaman, dan itu ngebut gitu, harus selesai. Karena saya yakin orang lain juga pengen baca itu gitu. Betul. Iya, seperti itu. Miss, luar biasa. Mudah-mudahan ini program terus berjalan. Amin. Dan terus dikembangkan. Mungkin timnya harus meramu lagi bagaimana nih ke depannya. Karena ya luar biasa lah. Ribuan tulisan. Udah 1.000 lebih ya? Lebih, udah belasan ribu lah kalau ngomong itu belasan ya, udah belasan. Tinggal peningkatan kualitas tulisan mungkin. Nah itu secara kuantitas memang luar biasa. Lahir kemudian langsung lari nih. Lahir tidak merangkak ya. Lahir langsung lari. Nah betul yang harus. Rata-rata sehari itu berapa tulisan? Sekitar 500-an. Wah, luar biasa. Gitu, ya. 1 hari? Perharian gitu. Karena pengunjung tuh 500-an, tulisan tuh ratusan per hari gitu, luar biasa ya, gitu. Karena kan kalau Pak Rizal lihat sekolah itu ada 497 kan di KCD 6 ini. Betul. Ya, per sekolah itu kan paling tidak kita punya 3 orang yang dituakan di sana, yaitu TLS ya, tim literasi sekolah. Ada 3 orang. Kalau 497 kali 3 saja dan mereka nulis tiap hari itu 1.500 Pak. Seharusnya sehari per hari gitu ya, perharinya. Belum lagi dari siswa. Kita tidak menghitung siswa nih. Guru aja ya. Kita menghitung guru dan pengawas, itu aja udah segitu gitu.
Ya mudah-mudahan terus berkembang. Setiap harinya terus tumbuh. Yang tadinya 1.000 mungkin jadi sekian. Yeah. Dan ini harapan kita semua ya, tidak hanya di KCD 6, tapi Indonesia menjadi Republik Literasi. Republik Literasi. Ya, tapi mungkin Pak Rizal bisa ditambahkan bahwa dengan adanya platform aplikasi platform Lentera Mahardika ini sebetulnya membantu orang mulai menunjukkan siapa dirinya dengan cara ya eksistensi lewat menulis gitu. Karena selama ini tidak mudah untuk misalnya saya bisa tahu ada nama murid namanya misalnya Aulia di SMK sana gitu. Itu saya tidak pernah bisa berjumpa dengannya. Tapi saya bisa tahu tentang orang itu lewat autobiografinya atau memoarnya sehingga ternyata saya memiliki murid yang seperti ini di wilayah KCD 6 ini. Jadi betul-betul ini jadi ajang silaturahmi juga ajang eksistensi diri. Gitu. Kemarin kan baru kurang lebih sekitar 1.000 ya? 1.000 guru ya pelatihan. Kalau untuk guru yang langsung sosialisasi. Yang kemarin di 15 titik itu. 1.500 orang. Nih. Berarti sedangkan kan guru di cabang dinas 6. Cabang 6 itu banyak ya, banyak. Kalau misalkan buat guru-guru yang belum tahu untuk bisa bergabung atau bisa mendaftarkan diri di Lentera Mahardika itu seperti apa, Bu? Bisa menulis di Lentera Mahardika? Sangat mudah. Sangat mudah. Yang pertama, Lentera Mahardika ini telah membuat grouping ya, pengelompokan. Dari tim 45 ini mereka menanggung-jawabi beberapa sekolah. Misalnya ada tim 45 nomor 1 dia menanggung-jawabi SMK A, B, C, D, E kurang lebih yang tersedikit itu 10, yang terbanyak itu 30-an. Nah, itu bisa langsung menghubungi tim dari tim 45 atau bisa langsung klik ke menulis.kcd6.net. Di sana ada data yang bisa dihubungi itu siapa saja di dalam itu. Kemudian kalau ingin tahu apa yang bisa ditulis juga bisa dilihat di situ di aplikasinya. Lihat di materi. Jadi buat warga pendidikan di cabang dinas pendidikan wilayah 6 bisa mengakses menulis.kcd6.net. Di situ. Jadi di sana bisa semua informasinya ada. Ya, mulai dari misalnya bagaimana kalau mau mendapatkan username materi apa yang bisa ditulis, kepada siapa kalau ada kendala itu muncul itu kepada siapa kita mengadu, itu sudah ada di sana. Luar biasa. Miss B, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nih setelah ini banyak yang menonton dan ikut gabung lagi di Lentera Mahardika. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih atas jadi 10.000 nanti 10.000 per hari tulisan. Mudah-mudahan. Kalau pengunjung tapi kalau tulisan mungkin tidak bisa serta-merta bertambah duplikasi seperti itu ya. Karena ketika menulis ini makin kesini kita mulai mengontrol di kualitas. Di awal-awal dari mulai pembiasaan sekarang maju ke kualitas. Iya, mulai ke kualitas sekarang. Jadi ada kontrol-kontrol tertentu di mana misalnya PUEBI-nya sudah dipakai atau tidak. Apakah KBBI-nya juga dicek sebagai acuan menulis atau tidak. Itu sudah mulai ke arah sana. Sehingga sekarang agak tidak mudah untuk bisa lolos menulis di Lentera Mahardika. Jadi di akhir tahun bisa jadi sekian puluh buku diterbitkan cabang dinas pendidikan wilayah 6. Kalau dananya ada mungkin bisa ribuan bahkan. Mudah-mudahan nanti setelah tayangan ini ada yang mau sponsorin, Bu. Amin, mudah-mudahan. Karena insya Allah ya, kalau dari segi kuantitas kita sudah banyak, tinggal bagaimana kita memikirkan si tulisan-tulisan ini kita naikkan ke tahap editing, kemudian kita review apakah layak untuk dicetak atau sebetulnya kalau dibaca sudah layak baca ya sebagai bahan informasi itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau kemudian akan kita kembangkan menjadi memiliki nilai ekonomis ya dalam arti kita jual atau apa, itu perlu langkah-langkah selanjutnya ya sehingga orang itu tidak nyesel gitu beli buku itu. Betul. Seperti itu. Oke, Miss, hatur nuhun, luar biasa. Sama-sama. Ini nggak salah karena memang betul-betul pegiat literasi. Jadi ahlinya kalau bicara literasi ya Miss B di KCD 6. Amin. Iya. Miss, sebelum kita akhiri biasanya ada kuis. Ada kuis, siap ya. Jangan yang susah-susah. Kuisnya ya. Ada kuis nih di podcast. Sip.
Kuisnya jawab cepat. Jawab Ada cepat ya. 2 kata yang saya sebutkan, tinggal pilih. Misalkan meja, kursi, pilih salah satu. Iya. Itu mah pilihan Cepat ya. pilihan. Sip. Mangga. Oke, siap Miss ya. Oke. Oke. Yang pertama, provinsi nasional. Nasional. Narasumber peserta. Narasumber. Menulis membaca. Membaca. Menulis buku, menulis PTS. Menulis PTS. Guru pengawas. Pengawas. Karena lebih luas kan gitu. Miss, terakhir nih Miss. Sebelum ditutup mungkin ada pesan buat wargi Cadisik 6 kaitan literasi atau misalkan program Lentera Mahardika buat wargi-wargi di cabang dinas pendidikan. Mangga. Oke. Untuk wargi, saya harus geser ke sini kayaknya biar suaranya tertangkap juga. Untuk wargi Cadisik 6, dengan hadirnya Lentera Mahardika ini mengajak semua warga KCD 6 untuk menjadi orang yang berbeda dan unik melalui bagaimana dia mampu menautkan membaca dan dengan menulis dan jangan lupa mengunggah tulisannya sehingga apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan itu bisa dibaca semua orang. Bagi orang yang bermimpi untuk misalnya menjadi sesuatu, kalau digenggam sendiri itu tidak mudah, tapi dengan ditulis di Lentera Mahardika, insya Allah akan ada ribuan pembaca yang akan membantu. Mudah-mudahan itu menginspirasi dan ayo mulai menulis. Ya, menulis itu mudah, indah dan menyenangkan. Mudah, indah dan menyenangkan. Oke, terima kasih Miss B. Baik, wargi Cadisik 6, kita di akhir acara kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan mulai sekarang mulai menulis. Mulai dari sekarang kita menulis dan di-upload di Lentera Mahardika. Jangan lupa saksikan terus di podcast Cadisik 6, media informasi dan edukasi. Like, komen dan subscribe. Salam literasi. Salam literasi. Hatur nuhun, Miss. Sami-sami.